ini bisa berkali-kali. Ya, bisa nanti hari ketiga baru diganti atau seminggu. Nah, tergantung nanti keadaan kantongnya bocor atau enggak gitu, atau sudah sangat kotor sekali atau bagaimana. Nah, kalau ini bisa digunakan reuse. Kalau ini sama sekali nggak bisa, selesai buang. Yang ini. Nah, kemudian kita untuk untuk kalau stomach bag ini kita punya flapnya. Ini ya, ini klipnya. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengklaim. Kalau ini dia nggak punya klip karena memang ini sekali pakai. Oke, jadi tujuan kita melakukan perawatan stoma itu selain untuk membersihkan stoma, dan kita juga akan membersihkan, bisa tujuannya mengganti kantongnya ataupun membersihkan kantongnya kalau misalnya dia bersifat yang reuse gitu. Oke, apalagi jadi dalam melakukan perawatan stoma, maka ataupun mengganti kalau dia menggunakan ini, berarti kita nggak perlu mengganti setiap hari. Ya, ini biasanya pasien-pasien yang kalau sudah mau pulang perawatan gitu ya. Nah, kita ajarkan, karena ini lebih mahal juga ya, kita akan anjurkan pasien untuk memakai yang reuse gitu, karena apalagi kalau dia dengan ini ya, orang biasa beraktivitas di luar gitu ya. Nah, gunakan ini. Terus apa lagi? Kalau melakukan perawatan stoma harus ada colostomy bag. Terus apa lagi? Apa lagi? Hilang lem. Hilang lem. Oh, ada safe removernya. Oke, ada safe remover. Kita nggak ada ya. Terus apa lagi? Air bersih hangat. Oke, air bersih hangat. Mana air bersih hangatnya? Nggak ada ya. Tidak ada. Terus apa lagi? Tisu kasa ya. Jadi kalau disarankan membersihkan, nanti kan kita membersihkan ini stoma, disarankan itu kalau lebih baiknya memakai kasa dibanding memakai tisu, karena tisu punya serat dan kalau dibasahi dia lengket. Nah, maka dianjurkan kasa. Tapi kalau misalnya ada handuk kecil, lebih bagus handuk kecil, karena kasa ini kan teksturnya lebih kasar dibanding handuk. Ya, terus apa lagi? Bengkok ya. Terus sarung tangan, ini ya, perlap, pengalas sama apron, bengkok ya, gunting ya. Sebenarnya gunting ini tujuannya apa? Jadi nanti kalau ketemu di rumah sakit pasien-pasien stoma seseorang itu pasti akan beda-beda ukurannya, ya nggak? Dia nggak akan sama ukuran diameternya, sehingga ini kan ini kan aslinya segede ini ya. Nah, kalau misalnya ukuran dia lebih besar, maka kita harus potong kan kayak gitu ya. Tapi biasanya kita punya yang namanya alat ukur untuk diameternya itu. Jadi istilahnya kayak penggaris. Jadi kita akan cocokkan kayak template lah istilahnya, kebayang ya, penggaris tapi ada lubang-lubangnya. Nah, kita akan cocokkan dengan diameter stomanya, sehingga nanti kalau mau memasang ini kita akan ukur dulu cocoknya di mana gitu ya. Dan yang perlu diperhatikan ketika memasang ini ya, memasang ini ke sini, itu dia kalau stomanya tidak boleh ini sekali ya, terfiksir sekali gitu. Harus berikan jarak sekitar 1 cm pinggir-pinggirnya itu. Kenapa? Nanti kalau dia terlalu terfiksir, terlalu ini, maka stoma itu kan harus ada jalan sirkulasi kan. Dia kan ada sirkulasi peredaran darah sebenarnya di sana, ya enggak? Kalau dia bayangin aja kalau tangan kita diikat karet, walaupun nggak terlalu kencang gitu, nggak ya? Kepikir kan? Pikiran kan kalau dia nggak terlalu kencang, tapi lama-kelamaan tangan kita kan akhirnya perfusinya jelek ke sana, ya enggak? Dingin, akhirnya membiru kan gitu ya. Nah, kebayang kalau stomanya ukuran ini dengan stoma terlalu kencang,
pas gitu ya, lama-lama stomanya bisa rusak gitu. Jadi sehingga nggak boleh kencang juga. Jadi harus ada jarak antara stoma dengan ostomy bagnya. Oke, terus apa lagi? Berikan jarak sedikit gitu ya. Terus apa lagi? Izin salap. Oke, salap. Nah sebenarnya kalau salap ini biasanya kita gunakan jika pasien mengalami peristoma atau daerah kulit di sekitar stoma itu mengalami iritasi. Nah baru kita akan gunakan salap. Tapi kalau ini cukup dibersihkan dengan air hangat, udah. Karena juga yang menyebabkan gampang iritasi pada pasien terpasang stoma itu kan adalah ininya ya, lemnya ini. Lemnya ini gampang menyebabkan iritasi. Sehingga ini harus kita perhatikan juga ketika mengganti kantongnya. Nah, saat mengganti kantong stoma, maka kita juga perlu memperhatikan keadaan kulit di sekitar dan keadaan stomanya. Stoma yang sehat itu adalah stoma yang kalau kita lihat warnanya pink, kemerahan gitu ya. Kemudian istilahnya produksi fesesnya tidak terganggu gitu ya, tidak tersumbat. Nah, sehingga ada nanti kalau setelah pasang stoma bisa pasiennya mengalami komplikasi akibat pemasangan stoma, bisa aja. Kayak tadi misal stoma ini kalau dipasang nanti lama-lama dia bisa, kalau yang mengalami komplikasi saya lupa namanya, tapi dia ketarik ke daerah, dia ketarik ke dalam gitu, nyungsep. Nah itu berarti dia mengalami komplikasi ya. Jadi itu biasanya harus diperbaiki, di repair kolostominya, dilakukan lagi di ruangan operasi, di OPA ya. Nah karena apa, kolostomi tentu nggak bisa ke dalam ya, ketarik ke dalam, karena pertama kalau ditarik ke dalam, kalau dia mau buang air besar ya, tentu daerah sekitarnya pasti akan terkena rembesan gitu ya. Dan stoma itu memang harusnya di ini kulit ya, di atas, nggak sama posisinya dengan keadaan kulit gitu. Terus apa lagi? Jangan sampai kalau lakukan observasi lihat, kalau tadi stoma yang sehat itu warnanya pink, kemerahan, ya enggak? Lihat juga warna stoma. Kalau misalnya saat mengganti kantong, mengganti ini, kok stoma saya tadi kemarin warnanya masih pink gitu enggak? Hari pagi ini saya lakukan perawatan lagi, kok udah mulai aneh warnanya, nggak secerah misalnya ya, nggak secerah kemarin pagi, mulai membiru gitu ya. Itu berarti sirkulasi ke daerah stoma tersebut terganggu. Mungkin karena ada gangguan akibat jahitan di dalamnya terlalu kencang atau bagaimana. Itu harus kita laporkan ketika bentukan stoma ini sudah tidak wajar ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak? Belum. Oke, kita lanjut aja kalau gitu ya. Nah ini kalau tadi lihat ya, kalau yang ini kan langsung lem, terus ditempel. Enggak. Kalau yang ini tentunya ini tempelannya, kita tinggal kalau misalnya ini ya membersihin, kita cukup mengganti ininya aja, kayak klep gitu. Supaya apa? Kalau yang kayak gini ini lebih bagus biasanya, lemnya lebih kuat dan biasanya iritasinya juga lebih rendah ya. Memang harganya juga cukup mahal nih kalau yang ini. Nah, jadi kalau mau ganti kantongnya atau membersihkan stoma gitu kan, kebayangkan kalau misalnya kalau pasien-pasien dengan enkolostomi ya, stomanya yang permanen, itu dia kayak misalnya kalau ketika dia sudah mulai penuh kantongnya, dia bisa buang sendiri, bersihin sendiri gitu.
Tahu nggak? Dia bisa buang kalau kayak kita biasa, kalau udah penuh dia ke toilet, buang di toilet. Dia tinggal buka ininya, klemnya, terus dibersihkan. Bersihkannya gimana? Memang kalau kita kan cebok ya gitu kan. Kalau pada pasien yang terpasang ini, dia bisa membersihkannya pakai cairan yang dimasukkan lewat spet, jadi ditembak. Bayangkan cairan pakai spet 10, nah kayak diirigasi. Nah kurang lebih kayak gitu. Kalau kayak ini nih lebih gampang. Kalau ketika dia udah buang, terus dia membersihin stoma atau bersihin kantongnya, dibuka terus dia cuci. Ini kan bentukannya kayak ini ya, kayak kain ya, padahal belakangnya ini plastik semua. Jadi dia kedap. Ini kok dia tahan air. Di depannya aja yang kayaknya nggak tahan air, itu di dalamnya ternyata tahan air. Nah ini bisa dibersihin kalau yang kayak gini. Nah stomanya juga dia gampang tuh membersihkannya kan. Bawa kasak, bersihkan, terus tempel lagi. Udah. Terus di klem. Itu tadi perbedaan jenis-jenis kantong kolostomi. Semakin mahal dia, semakin canggih teknologinya. Udah selesai. Jadi sama kan kayak kita kalau pasien-pasien CA yang survival CA kolon gitu kan, walaupun dia terpasang ini, ininya aja berbeda gitu loh, pembuangannya gitu ya. Oke. Yuk bisa kita mulai praktikumnya. Sudah cukup tergambar kan. Nah prinsipnya pada penggantian kantong bersih ya, nggak steril. Kemudian kalau ini ya, kalau seperti ini kan biasanya pemasangan kantong itu disesuaikan juga dengan aktivitas pasien. Kalau ini kan dia sudah ke bawah nih, biasanya pasien-pasien sudah bisa melakukan aktivitas secara mandiri, itu sudah bisa berjalan. Nah ini bisa arahnya ke bawah karena kan cairan itu bersifatnya iritasi, gravitasi kan. Nanti kalau pasien nanti yang masih tidur, tentu nggak bisa ke bawah dong. Pasti kita kan arahnya ke bawah tapi ke samping gitu ya. Jadi begitu. Oke kita mulai. Ini bisa kita bawa